Salam, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas tentang kenikmatan surgawi. Jadi dalam Islam, orang yang masuk dalam surga, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, ada banyak kenikmatannya. Nah, kita akan melihat salah satu kenikmatan surgawi tersebut. Namun sebelum kita melihat eh, kenikmatan surgawi itu, terlebih dahulu kita akan memahami, ya, mengetahui dulu apa makna surga dalam Islam. Ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan bahwa surga itu merupakan tempat keabadian, ya, nah, keabadian, kekal. Orang yang masuk surga itu dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Dia mengalami hidup yang kekal. Kata kekal di sini dimaknai dengan permanen, tetap, ya, tidak akan berubah. Jadi kalau dia sudah masuk surga, dia akan di sana terus. Ya, dia akan tetap di surga dan dia akan bahagia terus. Ya, tidak akan pernah mengalami kesedihan. Ya, nah, itulah tempat keabadian. Ini ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan hal ini. Akan tetapi, wahyu Allah yang menyatakan makna surga sebagai tempat keabadian bukannya tanpa masalah. Ya, jika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36, di mana di sana dikisahkan tentang Adam dan Hawa, istrinya, dikeluarkan dari surga. Ya. Nah, bayangkan, Adam dan Hawa waktu itu dia ada di surga, tetapi kemudian dia dikeluarkan dari surga. Ini mau menunjukkan bahwa surga tidak kekal. Ya. Kalau dikatakan dia kekal, berarti kalau dia sudah masuk surga, ya di surga terus, nggak akan keluar-keluar. Tetapi Adam dan istrinya dikeluarkan. Ini mau menunjukkan surga tidaklah kekal. Dengan demikian, wahyu Allah itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya. Di sini tampak jelas kalau Al-Quran merupakan kitab yang tidak jelas. Ya. Memang Allah mengatakan Al-Quran adalah keterangan kitab yang jelas, tetapi dalam hal ini ternyata Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Ini makna pertama dari surga. Sekarang kita melihat makna yang kedua, surga itu sebagai tempat orang pilihan. Ya, hanya orang pilihan saja yang ada di surga. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ditegaskan bahwa orang kafir masuk neraka, sementara orang Islam itu masuk surga. Ya. Orang kafir di sini secara sederhana bisa dimaknai, bisa diartikan sebagai orang yang bukan Islam. Karena apa? Karena orang kafir tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Allahnya. Nah, itulah orang kafir. Nah, orang-orang ini masuk neraka. Sedangkan orang Islam masuk surga. Akan tetapi, ya, ternyata dalam beberapa ayat Al-Quran juga dinyatakan bahwa tidak otomatis setiap orang Islam itu pasti masuk surga. Tidak otomatis. Tidak ada jaminan. Jadi
Orang Islam memang masuk surga, tetapi tidak semua. Nah, orang Islam seperti apa yang dapat masuk surga? Nah, dalam beberapa wahyu Allah dikatakan, yang masuk surga itu adalah orang yang takwa dan beriman kepada Allah dan kepada Muhammad. Itu. Nah, orang kafir kan dia tidak takwa, tidak beriman kepada Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk neraka. Orang Islam yang takwa dan beriman kepada Allah dan kepada Muhammad akan masuk surga. Yang kedua, orang yang berbuat kebaikan. Memang orang kafir juga sering berbuat baik, tetapi Allah sudah mengatakan dalam salah satu surahnya, amal baik orang kafir itu dihancurkan oleh Allah. Ya, seperti debu. Artinya sia-sia orang kafir itu berbuat baik. Maka karena dia tetap akan masuk neraka. Itu hanya orang Islam yang berbuat baik masuk surga. Selain itu juga orang Islam yang berjihad atau berperang lalu mati, terbunuh. Ini masuk surga. Ini berdasarkan wahyu Allah, bukan karangan saya. Ya, itu. Inilah yang sering dijadikan salah satu ideologi terorisme. Ya, mereka ikut berperang, mereka ikut berjihad, memasang bom dalam tubuhnya, dia mati karena ada jaminan masuk surga berdasarkan wahyu Allah. Nah, terakhir, orang yang mengislamkan orang kafir itu pasti masuk surga. Ini didasarkan perkataan Muhammad dalam salah satu hadis. Nah, sama seperti makna yang pertama, makna yang kedua, ya, poin-poin umat Islam yang masuk surga ini bukannya tanpa masalah, ya. Kalau kita membaca surah ke-7, surah ke-15 dan juga surah ke-38 ayat 77, ya. Di sana dikatakan bahwa setan dan iblis juga ada di surga. Loh kok bisa? Nggak ngerti kita. Bukankah setan itu dia tidak takwa kepada Allah, kepada Muhammad? Bukankah setan itu berusaha untuk mengkafirkan orang Islam? Tapi kok ada di surga? Nah, ini menjadi bingung. Sekali lagi, ini hendak menegaskan Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Nah, sekarang kita akan melihat kenikmatan, salah satu kenikmatan surgawi. Ya, ada beberapa wahyu Allah yang mengatakan bahwa orang yang masuk surga, ya, khususnya orang Islam ya, orang Islam yang masuk surga, dia akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, ya. Selain itu juga dia akan mendapatkan bidadari bermata jelita. Dalam salah satu hadis dikatakan jumlahnya 72. Ya. Selain itu juga dia akan mendapat gadis-gadis penuh cinta dan umur sebaya. Penuh cinta ini penuh nafsu mungkin ya. Yang sangat menarik adalah dia akan mendapatkan gadis-gadis montok yang sebaya. Pertanyaannya, pasangan suci ini, bidadari gadis-gadis ini untuk apa? Tidak lain untuk dinikmati secara seksual. Inilah yang dimaksudkan dengan kenikmatan seksual. Jadi masuk surga akan mendapatkan kenikmatan seksual. Berhadapan
kenikmatan seksual ini, umat Islam terbagi dalam 3 kelompok. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang malu tapi mau. Ya. Yang menerima ini didukung oleh pernyataan hadis bahwa orang yang masuk sana nanti diberi kekuatan untuk bisa bersetubuh dengan orang bidadari-bidadari, gadis-gadis tadi. Ya. Tetapi ada juga kelompok Islam yang menolak. Ya. Menjadi pertanyaannya, mana yang benar? Ya. Ya, kita tidak tahu kebenarannya itu yang mana. Tetapi pertanyaannya adalah, Anda seorang Islam masuk dalam kelompok yang mana? Demikianlah studi kita tentang kenikmatan surgawi. Sekian dan terima kasih.